Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat sebagian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai dakwah. Kalau kita ingin membahas mengenai dakwah, maka menurut saya sosok yang paling indah dan paling cocok untuk dijadikan suri tauladan adalah baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sirah itu diceritakan bahwasanya dakwah itu sudah merupakan bagian dari kehidupan beliau yang menyatu, sudah bagaikan aliran kehidupan pada diri beliau. Bahkan setiap derap langkah beliau, setiap perjuangan beliau, tetesan keringat beliau, curahan darah beliau itu semuanya untuk Islam, untuk dakwah Islam. Maka sudah selayaknya kita mencontoh beliau dalam hal dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah perkataannya yang lebih baik mimman da'a ila Allah, daripada orang yang menyuruh kepada Allah, wa 'amila shalihan, dan melakukan amal kebajikan. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sungguhnya aku ini termasuk orang yang muslim. Maka kewajiban dakwah ini, para sahabat, bukanlah kewajiban dakwah yang hanya dipegang oleh orang-orang tertentu seperti mungkin para nabi dan rasul, para ulama dan kiai, bukan. Tapi kewajiban dakwah ini adalah kewajiban yang harus dipegang oleh orang yang berkata bahwa dirinya adalah muslim. Aku muslim, aku beriman kepada Allah, aku berserah diri kepada Allah, dan dia mengucapkan sumpah yaitu syahadat. Maka kewajiban dakwah ini tidak pernah mengenal usia, tidak pernah mengenal latar belakang seseorang. Selama dia muslim, maka dakwah ini adalah kewajiban yang wajib ia pegang hingga ajal menjemputnya. Dakwah ini adalah sebuah perkara yang mulia, sebuah perkara yang agung, yang karena dakwahlah, kalau kita mau berpikir senyap ini ya, karena dakwahlah kita ini menjadi orang yang mulia, karena dakwahlah kita menjadi seorang muslim, karena dakwahlah kita mengenal Islam. Andai kata nih ya, kalau misalkan Islam ini Allah berikan melalui baginda Nabi Allah Muhammad SAW tanpa ada perintah dakwah, maka cukuplah dakwah itu dikenal oleh orang Arab, tidak sampai ke negeri Indonesia, dan tidak sampai kita mengimaninya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan yang namanya dakwah. Sama halnya dengan kewajiban yang lainnya seperti menutup aurat ataupun berkata baik. Itulah kewajiban yang bukan untuk orang-orang soleh saja atau orang-orang yang alim lah istilahnya, tapi untuk seluruh orang muslim. Itulah kewajiban yang harus mereka lakukan, sama halnya dengan dakwah. Hidup seorang muslim itu layaknya aliran sungai kehidupan, aliran air sungai, dan dakwah itu bagaikan ikan yang hidup di dalamnya. Jadi aliran sungai dan ikan itu akan hidup selalu berdampingan bersama. Dan mereka tahu, seorang muslim tahu kehidupannya dengan dakwah akan bermuara pada satu hal, itu ridho Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah itu bukanlah suatu yang istilahnya terkesan seperti ceramah atau istilahnya kultum, khutbah, bukan hanya itu. Apapun latar belakang antum, mau antum penjual sayur, penjual gorengan, dosen, mahasiswa, dokter, tukang beca, ataupun tukang ojek, apapun latar belakang antum, dakwah itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, tanpa mengenal waktu dan latar belakang. Karena menyebarkan kebaikan dan mencegah dari yang namanya keburukan, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, itu bisa dilakukan kapanpun selama dia punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai seorang muslim itu mengaitkan perkara dakwah ini dengan perasaan, apalagi mengaitkan dakwah ini untuk tujuan manusia atau tujuan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat sejarah Nabi, ada kata Nabi itu dakwahnya untuk manusia atau hanya berdasarkan perasaan, maka berhentilah dakwah. Bagaimana kita lihat beliau dihina, dilempari kotoran, difitnah, diboikot, ditolak keluarganya, dilukai, diludahi.
dimusuhi, kalau itu semua tidak untuk Allah, kalau itu semua untuk manusia, untuk pujian manusia, maka berhentilah dakwah. Maka ketika seorang muslim itu dakwahnya untuk manusia, maka ketika tidak ada lagi pujian yang datang untuknya, dan yang hanya dia dapat adalah cemoohan manusia, hinaan manusia, maka berhentilah dakwah. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi melakukan dakwah itu berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia mengharapkan ridha Allah. Karena dibalik kesulitan dalam melakukan amal soleh, maka di situ adalah kemuliaan. Di situ dapat kemuliaan dan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah ini merupakan suatu amal jariah bagi seorang muslim. Allah berfirman dalam surat Yasin, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Dan kami catat qaddam itu langkah, wa athar, dan bekas langkah itu Allah catat. Jadi ketika seorang muslim itu telah wafat dan masih ada bekas-bekas athar kebaikan karena dakwahnya, maka itu menjadi amal soleh, amal jariah baginya. Maka sungguh dengan itu semua tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkan dakwah dengan alasan apapun. Maka pegang eratlah Islam ini dengan dakwah tentunya hingga ajal menyebut kita. Karena kewajiban ini akan lepas ketika nyawa ini sudah tidak bersatu lagi dengan neraka. Maka kepada para pemuda muslim, kepada para sahabat Supergen, terus istiqomahlah dalam jalan dakwah ini. Karena dakwah ini adalah kehidupan kita, dakwah ini adalah perjuangan kita semua untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.